Salam sejahtera buat kita semua. Salam dari saya Sinta Uli Situmorang dengan NIM B2306284 Prodi S1 Kebidanan. Di sini saya akan membacakan tugas individu dengan judul Kekuasaan, Politik, dan Kebijakan dalam Pelayanan Kebidanan, mata kuliah Kebijakan dalam Kebidanan dengan Ibu dosen Rismawati SST MKes. Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang menyeluruh oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan, adil dan merata, serta aman, berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat. Bidan sebagai pemberi pelayanan harus menjamin pelayanan yang profesional dan akuntabilitas serta aspek legal dalam pelayanan kebidanan. Karena itu, bidan harus memiliki pengetahuan dan kompetensi serta memahami tentang hukum yang berhubungan dengan ibu, bayi, dan kliennya. Landasan komitmen yang kuat dengan basis hukum dan moral yang baik diperlukan untuk mencapai mutu pelayanan kebidanan yang baik. Kekuasaan politik dan kebijakan dalam pelayanan kebidanan, peran gender dalam konstruksi sosial akan feminitas dan maskulinitas, kekuasaan dan konteks sosial politik dalam siklus reproduksi. Yang pertama, gender adalah konstruksi sosial dalam suatu negara yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, budaya, ekonomi, agama, maupun lingkungan etnis. Gender bukan jenis kelamin, namun gender dapat terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Politik gender di era modern ini telah mengalami perubahan secara signifikan karena di beberapa negara di dunia sangat banyak kaum perempuan memimpin posisi penting. Evaluasi pelayanan kebidanan dalam multi perspektif yaitu yang pertama, pelayanan kebidanan meliputi keterampilan, kemampuan, dan penampilan atau kinerja provider. Yang kedua, pelayanan kebidanan harus dapat terjangkau oleh semua lapisan masyarakat tanpa terhambat faktor geografi, ekonomi, dan sosial. Yang ketiga, asuhan kebidanan diberikan harus mampu menangani kasus fisiologis kebidanan dan mampu mendeteksi gejala patologis kebidanan dengan tepat. Yang keempat, pelayanan kebidanan yang efisien. Yang kelima, kesinambungan pelayanan kebidanan. Yang keenam, keamanan artinya pelayanan kebidanan harus aman, baik bagi provider maupun klien maupun masyarakat sekitarnya. Yang ketujuh, kenyamanan dapat menimbulkan kepercayaan klien. Yang kedelapan, pelayanan kebidanan yang bermutu harus dapat memberikan informasi yang jelas. Bidan sebagai advokator adalah seseorang yang mampu mempengaruhi dan memperbaiki sistem kesehatan dan kesejahteraan perempuan, pasangan, dan keluarganya termasuk dalam bidang ekonomi sampai akhirnya bidan mampu berkontribusi pada tahap kebijakan dan strategi. Penguatan peran bidan dalam pemberdayaan perempuan politik dan tingkat internasional dengan pemahaman pembelajaran seumur hidup, bidan sebaiknya harus mengembangkan dan memperbaharui praktiknya, berpikir inovatif sebagai pemimpin, dan berkontribusi pada pembuatan sistem dan pemberian pelayanan. Bidan merupakan praktisi yang otonomi, dan dalam menjalankan tugasnya, maka pendidikan, keterampilan, dan penelitian terintegrasi secara efektif. Sekian, terima kasih.